Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video terakhir dalam hukum acara pembubaran partai politik yang akan membahas tentang putusan dan akibat hukum dari putusan pembubaran partai politik. Mengenai putusan, ada 3 jenis amar putusan. Yang pertama, permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, dan permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, itu dikarenakan permohonan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang subjek dan objek dari permohonan. Untuk amar putusannya nanti menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal putusan dikabulkan, itu terjadi apabila subjek dan objek, ya, subjek pemohon atau objek permohonannya itu telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Serta MK berpendapat bahwa permohonannya beralasan untuk dikabulkan. Sehingga dalam hal pengabulan permohonan di sini, amar putusannya akan berbunyi mengabulkan permohonan pemohon, kemudian menyatakan, membubarkan, dan membatalkan status hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran. Berikutnya, memerintahkan kepada pemerintah untuk menghapus partai politik yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah paling lambat 7 hari sejak putusan mahkamah diterima, dan mengumumkan putusan mahkamah dalam berita negara Republik Indonesia paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. Kemudian dalam hal permohonan ditolak, itu terjadi apabila permohonan tidak beralasan. Nah, ini berarti permohonan yang diajukan itu tidak terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai tersebut bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam hal putusan pembubaran partai politik di sini, Mahkamah Konstitusi harus disampaikan putusannya kepada partai politik yang bersangkutan atau termohon, kemudian pemerintah sebagai pemohon, KPU, DPR, Mahkamah Agung, Polri, dan juga kepada Kejaksaan Agung. Kemudian mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik di sini, yang pertama adalah pelarangan hak hidup partai tersebut. Jadi tidak bisa lagi beroperasi dan juga digunakan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia. Kemudian pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang dibubarkan. Apabila ada anggota partai tersebut yang menjadi anggota DPR atau DPRD, maka diberhentikan. Kemudian larangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan tersebut untuk melakukan kegiatan politik. Apabila mempunyai kekayaan, ya, kekayaan partai politik tersebut diambil alih oleh negara. Demikian tentang putusan dan akibat hukum dari putusan pembubaran parpol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.